Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, CGP Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmanita SPD GR, mengajar di UPT SMPN 8 Linggosari Baganti, dengan fasilitator Bapak Dr. Randus Puardi MPD, dan pengajar praktik Ibu Yeni Fitri SPD. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terlebih dahulu kita mengenal profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Mas Suardi Sodjaningrat adalah seorang tokoh pendidikan dan pahlawan nasional Indonesia. Lahir pada tanggal 21 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memelopori pendidikan bagi rakyat Indonesia. Filosofi pemikirannya mendalam tentang pendidikan telah memberikan dampak besar pada sistem pendidikan pada saat ini. Prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 prinsip. Yang pertama, Ingarsa Sungtulada, di mana di depan memberikan teladan, yang mana Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya seorang pemimpin atau pendidik untuk memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Seorang guru harus menjadi sosok yang dapat diandalkan dan dihormati, serta menunjukkan perilaku yang pantas ditiru oleh para siswa. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Prinsip ini berarti di tengah membangun semangat, yang mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendampingi siswa dalam proses belajar dan memberikan dorongan untuk terus maju. Kemudian yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya dukungan dari belakang, di mana seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sambil tetap memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan. Pendidikan yang berpihak kepada murid menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak kepada murid adalah pendidikan yang menempatkan murid sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus fokus pada kebutuhan, minat, dan potensi murid, bukan sekedar pada kurikulum atau pencapaian akademis saja. Pendidikan harus memberikan ruang bagi murid untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan kreativitas, dan membangun karakter. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidik bukan hanya sebagai seorang yang mentransfer pengetahuan, tetapi sebagai pembimbing yang membantu peserta didik berkembang secara menyeluruh. Menurut beliau, pendidikan adalah proses yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pengembangan moral, emosional, dan sosial. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai petani dan anak-anak adalah benih yang akan ditanamnya. Baik burunya tanaman itu adalah bagaimana petani tersebut menuntun tumbuh kembangnya benih yang sudah ditanamnya sesuai dengan kodrat yang agar tumbuh dengan baik. Kemudian mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara.
Kodrat alam adalah Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menggali dan menghargai potensi alami yang dimiliki setiap anak. Anak dilahirkan dengan bakat dan minat yang unik. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah membantu anak untuk mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Kemudian, kodrat zaman. Selain kodrat alam, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya mendidik sesuai dengan kodrat zaman. Dunia terus berubah dengan cepat, terutama dengan kemajuan teknologi dan informasi. Pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini agar tidak tertinggal. Pendidikan berpihak pada murid, menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak pada murid sebagaimana diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendekatan yang menempatkan murid sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan dan menghargai keunikan setiap murid, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan menerapkan metode pengajaran interaktif dan personal. Kita dapat membantu murid untuk berkembang secara optimal, meskipun ada berbagai tantangan dalam mengimplementasikan konsep ini. Upaya bersama dari semua pihak dapat mewujudkan pentingnya pendidikan yang lebih inklusif yang berorientasikan pada kebutuhan murid. Dengan demikian, kita dapat mencetak generasi yang cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap untuk menerima tantangan di masa depan. Kemudian, adapun pengimplementasi pendidikan yang berpihak pada murid di UPT SMP 8 Lingusari Baganti, yaitu pertama ada itu kegiatan P5 kearifan lokal yang diambil dengan tema Randai, ada dengan cerita rakyatnya. Kemudian itu dengan melestarikan kesenian seperti memberikan wadah untuk siswa untuk menampilkan kesenian-kesenian yang dimiliki, yang dibakatinya. Kemudian mengimplementasikan pada proses pembelajaran, itu seperti yang digambar, ada menggunakan media pembelajaran, ada juga yang menggunakan dengan media video. Tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu sebagian guru belum memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana pentingnya dalam pendidikan. Yang kedua, masih kurangnya penanaman nilai-nilai budi pekerti pada siswa. Yang ketiga, masih kurangnya minat dan bakat siswa dalam mengikuti program-program sekolah. Sedangkan solusinya, mengikuti webinar, diklat, pelatihan, serta membaca referensi yang relevan. Kemudian, semua warga sekolah memberikan contoh sikap yang melambangkan budi pekerti kepada siswa. Dan terakhir, menggunakan metode variatif dan menarik. Sebelum saya menutupnya, ada sebuah kata-kata yaitu mulailah dari diri untuk menjadi teladan dan pastikan diri untuk memberikan pendidikan yang berpihak kepada anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.